Selamat pagi para pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Amelia Adinda di channel ND News, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual hari ini. Pemirsa, saat ini sedang terlaksana kampanye terakhir yang dihadiri calon-calon presiden dan wakil presiden kita. Ada pasangan nomor urut 1, yaitu calon presiden Nathaniel Dwi bersama dengan wakilnya Ferry Roy. Kemudian ada pasangan nomor urut 2, yaitu calon presiden Felicia Salisha bersama wakilnya Marcelina Mariakis. Kampanye hari ini dilaksanakan di lapangan Merdeka. Ya, mari kita saksikan siaran langsung kampanye calon presiden nomor urut 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Nathaniel Dwi dan Ferry Roy adalah pasangan calon nomor urut 1. Kami memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. Saya berkeyakinan semakin maju, semakin demokratis dan modern. Sebuah negara, maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik. Bukan hanya hak sipil dan hak politik yang penting, tapi pemenuhan hak ekonomi, hak sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia. Seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap permodalan, dan hak atas pembangunan merupakan cara pemenuhan hak asasi manusia yang paling mendasar. Memang, kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu. Tidak mudah menyelesaikan karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian, dan waktu yang terlalu jauh. Seharusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi. Tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM ini. Dan untuk menjamin hak-hak tersebut, negara harus didukung sistem hukum yang adil dan penegakan supremasi hukum yang baik. Melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen hukum yang baik dan budaya patuh hukum yang harus diperbaiki. Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan bekerjasama menguatkan KPK, serta mendorong sinergi KPK dengan kejaksaan dan kepolisian. Terakhir, kita tetap harus waspada terhadap terorisme. Pemerintahan terus bekerja keras lewat pendekatan hukum yang tegas dan pendekatan lewat pembinaan agama, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, kami berharap Bapak dan Ibu sekalian dapat menggunakan hak suaranya dengan memilih kami sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada periode mendatang. Saudara-saudara sekalian, hadirin yang saya hormati, pasangan calon nomor 1 yang saya hormati. Visi kami beri nama Indonesia Menang. Indonesia menang karena kita rasakan indikator-indikator menunjukkan bahwa kita berada dalam kondisi yang tidak begitu menguntungkan. Di dunia ini ada 200 negara kurang lebih. 30 disebut sangat berhasil, 30 sangat tidak berhasil dan miskin, sisanya berada di tengah-tengah. Ciri khas negara yang berhasil adalah harus mampu memenuhi pangan, bahan bakar, dan air bersih. Dan juga lembaga-lembaga pemerintahan harus kuat, terutama lembaga-lembaga penegak hukum, hakim, jaksa, dan polisi harus unggul, dan harus baik, dan harus tidak boleh sama sekali diragukan integritasnya. Kami, dalam menghadapi masalah hukum, masalah korupsi, masalah HAM, dan terorisme, kami ingin menyelesaikan dari muara masalah. Muara masalah menurut kami adalah kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang punya wewenang mengambil keputusan sehingga dia tidak bisa dikorupsi, dia tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan koruptor atau yang akan menyogok atau memengaruhi dia. Ini strategi kami. Kita bisa mengatasinya secara represif, tapi menurut kami masalahnya harus berakar dari akar masalah. Kita harus kaji hakim begitu hebat sehingga tidak akan terpengaruh, demikian jaksa, demikian polisi. Untuk itu,
harus menguasai sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia, itu strategi utama kami. Kita yakin dengan lembaga-lembaga yang bersih, yang kuat, kita bisa menegakkan kepastian hukum. Hukum untuk semua, bukan untuk orang-orang yang kuat atau orang-orang kaya saja. Saya kira itu tekad kami. Keadilan untuk semua, keamanan untuk semua, kemakmuran untuk semua, saya kira demikian. Hukum yang tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hukum yang menghadirkan kepastian, sehingga bisa membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, juga kita pastikan hukum tersebut menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Banyak masyarakat masih mengeluh, itulah PR kita. Bersama Bu Felicia dan saya, insya Allah kita tegakkan hukum. Kita pastikan tidak ada korupsi lagi, dan kita pastikan Indonesia jaya. Ya, itulah pelaksanaan kampanye terakhir pada hari ini. Kembali mengingatkan, mari kita berpartisipasi sebagai warga Indonesia. Alangkah baiknya bila kita bisa menggunakan hak pilih kita untuk pemilu tahun ini dan untuk pemilu seterusnya. Sekian berita hari ini, saya Amelia Adinda. Selamat siang dan sampai jumpa. Semoga kita dapat bersaing dengan sehat. Ya, meskipun kita tahu pada akhirnya siapa yang akan menang. Felicia. Baru digituin aja udah gak bisa ngomong. Gimana mau lawan kita? Baru diledekin dikit aja udah gak bisa balus. Payah banget. Iya. Aduh. Oh, ada urusan. Kamu tunggu sini bentar ya. Hei. Ini sesuai perjanjian kita. Baiklah, terima kasih. Selamat siang para pemirsa, kembali lagi bersama saya Amelia Adinda di channel ND News. Sebuah foto viral sedang beredar di berbagai media sosial. Mirisnya, foto tersebut menampakkan sosok calon presiden nomor urut 1, Nathaniel Dwi, yang diduga sedang melakukan tindak penyuapan terhadap seorang pria yang kini masih belum diketahui identitasnya. Foto tersebut mulai diedarkan melalui aplikasi WhatsApp oleh nomor yang tidak diketahui sekitar 1 minggu setelah kampanye terakhir dilaksanakan. Foto ini memicu amarah para netizen, bahkan melibatkan pihak kepolisian. Saat ini, sang calon presiden sedang menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Bu Felicia,
Apa kesan Anda setelah mengetahui bahwa lawan Anda dalam pemilihan tahun ini diduga telah melakukan aksi penyuapan untuk membuat warga memihak kepadanya? Ya, saya sendiri sebenarnya kaget mendengar berita itu. Saya pikir dia orang yang mau bersaing dengan sehat. Tetapi ternyata dia melakukan tindakan tersebut. Ya, saya hanya berharap semoga kebenaran segera terungkap di mata publik. Calon Presiden Felicia Salisha mengaku bahwa ia tidak menyangka Bapak Nathaniel melakukan aksi ini. Media pun menggelegar akibat kasus penyuapan tersebut dan menuntut agar calon Presiden Nathaniel didiskualifikasi dari pemilu. Saat ini, keputusan terhadap nasib calon Presiden Nathaniel Dwi masih belum ditentukan. Sekian untuk berita hari ini. Saya Amelia Adinda, selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang Bu, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Mohon kerjasamanya. Ya, baik. Baiklah, pertama-tama bisakah Anda ceritakan bagaimana Anda bisa di lokasi tersebut? Saya sedang pulang dari toko roti. Saya pergi ke toko roti dan saya tidak sengaja melihat Pak Nathaniel di lorong situ. Bagaimana dengan orang yang bersama Pak Nathaniel waktu itu? Apa Anda mengenalnya? Iya, saya kalau tidak salah mengenalnya sebagai pemilik panti asuhan di daerah bagian sana. Lalu mengapa Anda memfoto mereka? Saya hanya merasa curiga kepada si capres Pak Nathaniel mengasih amplop yang mungkin penuh uang kepada orang yang mungkin bukan pedagang, karena dia juga tidak bawa barang dagang seperti itu, dan menurut saya itu mencurigakan. Dan ya, saya ambil foto karena yang harus lapor kalau kejadian kayak gitu. Anda tadi bilang orang ini pemilik panti asuhan. Apa Anda tahu nama panti asuhannya itu apa? Kalau tidak salah nama panti asuhannya adalah Panti Asuhan Anak Gembira. Selamat siang Bu, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Mohon kerjasamanya. Silakan saja, tapi jangan terlalu lama, karena ini kasus juga tidak ada sangkut pautnya sama saya. Sebagai wakil dari Bu Felicia, apa Anda pernah melihat atau mendengar adanya permasalahan antara Pak Nathaniel dan Bu Felicia? Tidak ada deh kayaknya. Sepengetahuan saya mereka baik-baik saja. Kalau begitu, apa Anda kenal dengan orang ini? Saya saja bukan orang Jakarta. Tidak tahu. Oh, emangnya Ibu dari mana? Saya ini orang Lembang, Kota Pempek. Oh, begitu. Kalau begitu, menurut Anda selama ini sikap Bu Felicia itu bagaimana? Bu Felicia itu orang baik ya. Dia itu sangat baik kepada saya dan dermawan juga. Tapi masalahnya dia itu sering stres dan overthinking terus. Jadi saya sering kasihan lihatnya hari-hari ini. Atau Wakil dari Pak Nathaniel, apa Anda tahu Pak Nathaniel memiliki hutang atau semacamnya? Setahu saya nggak ada. Bagaimana dengan sikap Pak Nathaniel akhir-akhir ini? Itu orang yang simpatik dan peka terhadap situasi. Namun di sisi lain, dia memiliki ego yang tinggi dan juga terlalu percaya diri. Begitu beberapa hari yang lalu setelah kampanye terakhir selesai, Anda sedang di mana dan sedang apa? Kalau tidak salah, saya
bersama Pak Nathaniel, kemudian ketemu dengan Bu Felicia. Itu kami berbicara sebentar, kemudian kami pergi. Ada juga Pak Nathaniel bilang dia sempat ada urusan, lalu saya tunggu. Apa Anda tahu urusan apa yang dimaksud? Enggak kok. Setelah kampanye terakhir selesai, Pak Nathaniel bertemu dengan orang ini dan memberikan sejumlah uang. Anda yakin tidak tahu apa-apa tentang ini? Enggak kok. Melihat dari reaksi Anda, sepertinya daftar tersangka kasus ini akan bertambah. Sebenarnya saya tahu Pak Nathaniel menyiapkan banyak uang, tetapi saya tidak tahu untuk apa. Ketika saya bertanya kepada Pak Nathaniel, dia bilang itu bukan urusan saya. Bisa Anda ceritakan lebih lanjut? Saya ini salah satu kandidat calon presiden. Saya tidak mungkin melakukan penyuapan. Kalau begitu, bisa Anda jelaskan foto ini? Itu memang saya, tapi saya bukan melakukan penyuapan. Beneran deh. Kalau begitu, Anda sedang apa dengan orang ini? Saya cuma memberi sumbangan. Itu saja kok. Tanya saja ke pria. Apa benar Anda menerima uang dari Pak Nathaniel? Benar. Kalau begitu, tolong ceritakan alasan mengapa Pak Nathaniel mau memberikan uang pada Anda. Saya memiliki panti asuhan, tetapi akhir-akhir ini kami membutuhkan dana yang lebih. Pak Nathaniel yang tahu tentang masalah ini menemui saya dan rela memberikan sumbangan. Jadi, Anda bersaksi bahwa tindak penyuapan ini tidak benar? Benar, Pak Nathaniel hanya memberikan sumbangan ke panti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata tentang perkara gugatan penyuapan oleh Nathaniel Dwi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, silahkan menyampaikan gugatan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada tanggal 6 Oktober 2022, terdakwa Nathaniel Dwi memberikan sejumlah uang kepada seorang pria. Uang tersebut kami yakini sebagai bentuk penyuapan dalam proses pemilu yang sedang berlangsung. Terdakwa Nathaniel Dwi, apakah Anda mengakui tuduhan tersebut? Tidak, saya tidak melakukan penyuapan. Yang Mulia, terdakwa Nathaniel berbohong. Kami memiliki sejumlah bukti foto di mana terdakwa Nathaniel memberikan sejumlah uang kepada seorang pria. Keberatan Yang Mulia, foto tersebut tidak dapat dijadikan bukti valid bahwa saudara Nathaniel sudah melakukan penyuapan. Foto itu mungkin saja telah mengalami proses editing sebelumnya. Namun pada catatan interogasi, terdakwa Nathaniel Dwi memang mengakui bahwa ia memberikan sumbangan terhadap pihak ketiga. Artinya, bukti dalam foto tersebut adalah valid dan sesuai dengan fakta yang ada. Yang Mulia, saya juga meminta untuk memanggil saksi yang memotret kejadian tersebut. Diterima. Saya bersumpah akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak ada hal lain dari sebenarnya. Saudara Marcel, apa benar Anda yang memotret foto ini? Ya, benar. Mengapa Anda memotret kejadian ini? Menurut saya itulah aksi yang sangat mencurigakan. Mengapa seorang capres mengasih uang kepada seorang di tempat yang area yang sepi dan secara diam-diam? Menurut saya itu adalah sebuah aksi yang untuk penyuapan. Tidak, saya tidak melakukan penyuapan. Saya hanya melakukan sumbangan. Yang Mulia, argumen penggugat ini hanya berdasarkan opini semata. Terdakwa tidak pernah melakukan tindak penyuapan karena ia
memberikan uang tersebut untuk sumbangan. Pihak yang menerima uang dari terdakwa adalah pria yang berkecukupan. Lantas untuk apa terdakwa memberikan sumbangan terhadap pria tersebut? Laki-laki dalam foto tersebut adalah Brian Orlando, pemilik panti asuhan Anak Gembira. Terdakwa Nathaniel hanya ingin memberikan sumbangan untuk kesejahteraan panti asuhan tersebut. Yang mulia, saya memohon untuk memanggil Brian Orlando sebagai saksi dalam persidangan ini. Baik, diterima. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Saudara Brian, apakah benar Anda menerima uang dari terdakwa Nathaniel? Ya, benar. Apakah uang itu digunakan untuk kesejahteraan sumbangan uang tersebut digunakan untuk kesejahteraan panti asuhan milik Anda? Tidak. Nathaniel meminta saya agar mengajak Yayasan Panti Asuhan untuk memilihnya dalam pemilu. Uang tersebut tidak pernah digunakan untuk memajukan kesejahteraan panti asuhan saya. Yang mulia, saksi tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Sumbangan itu digunakan untuk panti asuhan berdasarkan catatan interogasi. Saya diancam oleh Nathaniel supaya tidak mengaku. Tidak, dia berbohong. Saya tidak mengancam Brian. Yang mulia, pernyataan saksi sudah menunjukkan bukti bahwa terdakwa sungguh melakukan penyuapan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, saya meminta hukuman 5 tahun penjara dan denda senilai 250 juta rupiah kepada terdakwa Nathaniel Dwi. Baiklah, setelah mendengar dengan jelas kronologi tindak terdakwa Nathaniel Dwi, maka dengan ini kami putuskan untuk memberikan hukuman 5 tahun penjara dan denda senilai 250 juta rupiah. Sedangkan pengadilan untuk hukuman terkait dengan saudara Brian Orlando akan kami lakukan tindak proses lebih lanjut. Kerja bagus. Rencana kita berjalan dengan lancar. Duit aku dikit. Duitnya mana sih dikeluarin? Duit. Baik, jadi kesimpulan dari rapat hari ini, kita akan ajukan pasangan Nathaniel dan Ferry sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dengan ini rapat ditutup. Pak Ferry, bisa kita bicara sebentar? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya tahu Anda pernah melakukan ini. Tenang saja, rahasia Anda aman sih. Asalkan Anda mau bekerja sama dengan saya. Tanpa ancaman pun saya ingin mengkhianatinya. Orang seperti itu tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Bu, ini bayarannya. Sisanya setelah tugasmu selesai. Ingat, jangan sampai nama saya terseret. Tenang saja, semuanya bisa diatur dari sini. Pak Nathaniel sudah memberikan kamu sejumlah uang untuk panti asuhan, bukan? Tidak. Saya ingin Anda bersaksi bahwa uang itu adalah uang penyuapan. Mana mungkin? Pak Nathaniel sudah banyak membantu saya dan panti saya di masa-masa yang sulit. Saya tidak tega untuk mengkhianatinya. Kamu pikir berapa lama uang itu akan membantumu, hah? Saya bisa memberikan lebih dari itu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, bukan?
Saya ini salah satu kandidat Saya kami aja. Yo, saya kan